Selamat datang di Kupas Kurma, kumpulan pengetahuan seputar kurma. Saat ini saya akan mencoba berbagi, atau lebih tepatnya kita lebih enak diskusi saja dengan sahabat kurma. Kita ingin menceritakan tentang proses pertumbuhan produktif kurma. Oke? Melanjuti yang sudah kita terangkan secara global tentang karakteristik pohon kurma, saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pertumbuhan kurma dari apa yang kita lakukan saat ini. Oke, sekarang kita lihat ini. Ini biji kurma. Biji kurma. Dan ini adalah bibit kurma yang baru 1 daun, yang usianya mungkin 20 sampai 30 hari setelah ini kita tanam. Oke, bayangin dari biji saja nunggu daun sini sampai dia besar itu. Sampai besar ini. Oke. Nah, sahabat kurma, coba bayangkan bagaimana dari si biji kecil ini, yang sangat kecil ini, yang tanda kutip mungkin orang lihatnya remeh, kalau kita rawat dengan maksimal, kalau kita sayangi dengan maksimal, kalau kita sikapi dengan benar, akan berubah menjadi besarnya, melebihi besarnya tubuh kita sendiri. Coba lihat di belakang itu. Itu dari biji, dari yang segini nih. Gitu loh. Oke, jadi saya ingin mengajak sahabat-sahabat kurma di acara Kupas Kurma ini, bahwa jangan pernah menyepelekan si biji kecil ini. Karena dari biji kecil ini, dia jadi ini, kita rawat dengan baik, dengan benar, akan jadi seperti itu. Oke, pertanyaannya adalah, Om, ngapain kita nanam biji kecil itu? Capek-capek pula lagi kita tanam di dalam polybag. Dia tumbuh 1 daun, lama nian nunggunya ini sampai jadi besar segala macam. Kenapa? Karena kita meyakini adanya manfaat yang bisa dihasilkan dari kurma. Ada produktivitas yang ingin kita raih dari kita merawat kurma tersebut. Oke, fasenya seperti apa? Mari kita baca literaturnya. Kurma ini dari biji, kalau dirawat dengan baik dan tepat, beberapa literatur menyebutkan bahwa kurma dari biji akan mulai memasuki masa generatif, atau dia bisa masa berproduksi itu di atas usia 5 tahun. Ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun. Nah, bagaimana di Indonesia ini? Sudah banyak zaman sekarang ini inovasi-inovasi pupuk. Inovasi-inovasi pupuk yang sifatnya membooster secara kimiawi misalnya. Kalau cuma untuk sekedar ingin cepat berbuah saja, di dalam pot pun kita bisa aja berbuah. Tapi tidak optimum juga. Kita bisa kasih pupuk yang saat ini beredar banyak, bagaimana cara mempercepat perbuahan dan sebagainya. Tapi secara normal, kurma bisa memasuki masa produktifnya itu generatifnya 7 tahun, ada yang 10 tahun dan sebagainya. Nah, kalau orientasinya buah ataupun bunga dari pohon kurma tersebut, itu range waktunya. Tapi perlu diingat bahwa untuk produktif dia bisa bermanfaat buat manusia itu di usia yang misalnya 3 tahun. Kalau kita bisa memanfaatkan pelepahnya secara maksimal, itu sudah menjadi produktif. Jadi kata produktif buat kurma ini sangat relatif, tergantung orientasinya apa, yang mau dimanfaatin apanya. Kalau saya pribadi, ini adalah daun kurma ini, pelepah kurma ini. Pelepah kurma ini itu supaya dia tumbuh baik, itu harus ada proses pruning. Dia potong daun-daun yang sudah masanya dipotong. Nah, ini aja sudah bermanfaat loh. Ini bisa bermanfaat, bahkan dalam literatur, beberapa literatur, dari ini bisa dibuat bioetanol. Oke, di Indonesia apalagi banyak yang kreatif. Banyak manusia-manusia kreatif yang mampu menciptakan sebuah produk dari dedaunan. Bisa jadi
kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Jadi masa produktif kurma tergantung kita orientasinya mau apa, karena kurma dari semua sisinya bagiannya bermanfaat. Oke, fase pertumbuhan kurma. Fase pertumbuhan kurma itu tadi dari biji jadi bibit. Nah, siap tanam. Kalau dari biji siap tanam itu, kalau saya pribadi itu 6 bulan ke atas sudah siap tanam ke lahan. Memang perlu sedikit ekstra perawatan, ekstra penjagaan di area penanaman tersebut gitu. Tapi untuk 6 bulan atau 7 bulan, yang penting dia sudah mulai timbul daun sejati. Daun sejati itu seperti ini. Daun sejati ini daun sejati. Jadi kalau ini masih satu daun gini aja, tapi kalau sudah dia tumbuh daun sejati gini, sudah menjari, ini sudah sangat-sangat layak untuk ditanam langsung di lahan. Gitu loh. Nah, itu fase pertumbuhannya. Fase pertumbuhannya dari bibit kita kondisikan di polybag. Oke, setelah 7 bulan kita tanam di lahan, terus kita rawat dengan baik. Nanti beberapa fase pertumbuhannya itu pupuk harus disesuaikan dengan usia tanaman tersebut. Oke, misalnya usia pasca tanam di lahan, pupuknya masih seimbang NPK-nya. Mungkin nggak bisa saya detailkan di sini, komposisinya berapa, frekuensinya berapa banyak. Yang jelas setelah fase dari bibit, kita tanam di lahan, kita rawat dengan baik, perhatikan kebutuhan pupuknya sesuai dengan masa generatifnya. Setelah dari vegetatif itu maksudnya si kurma ini masih masa pertumbuhan badannya dulu gitu. Belum produksi daun, belum produksi bunga atau buahnya. Jadi vegetatif dulu. Vegetatif dia sudah akhir balik kalau manusia ini misalnya, baru kita masuk ke fase generatif, masa perbuahan, masa dia produksi dan sebagainya, itu pupuknya pun berbeda lagi. Seperti itu. Nah, dari biji ke bibit itu 7 bulan, kita tanam ke lahan di usia 7 bulan dari polybag. Nah, dari start dari situ kita rawat dengan baik, dengan harapan di 5 tahun, 7 tahun ke depan sudah mulai ada hasil bunga dari kurma tersebut. Namun menuju masa itu, di fase 3 tahun, 4 tahun itu sudah banyak manfaat yang bisa kita hasilkan dari kurma. Oke, nah berapa usia maksimal dari kurma tersebut? Berapa tinggi maksimal yang bisa dicapai oleh satu pohon kurma? Usia pohon kurma itu dari kita tanam sampai dia tidak produktif lagi itu lebih dari 90 tahun. 90 tahun dan ketinggiannya bisa mencapai sampai 30 sampai 35 meter. Itu kata siapa? Kata literatur. Nanti kita bisa baca bersama. Oke, itu tadi fase pertumbuhan secara umum yang bisa saya sampaikan. Saya mengajak sahabat-sahabat kurma untuk mau mengekspor lagi. Kita bergabung bersama Kupas Kurma untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa di episode Kupas Kurma selanjutnya.